Ya, halo pemirsa, pemilu legislatif baru saja usai dan banyak sekali hal yang terjadi, yaitu kecewa dan putus asa adalah hal yang banyak terjadi. Dan kita sebentar lagi akan menjelang pemilu presiden yang segera dilaksanakan. Yang menjadi pertanyaan adalah, akankah banyak terjadi juga kekecewaan serta ketidakpuasan? Dan bagaimana dengan komitmen Capres dan Cawapres dalam mewujudkan Pilpres yang bersih dan berwibawa? Dan juga kasus seperti apa yang akan sangat mungkin terjadi serta sejauh mana persiapan pemerintah mempersiapkan hal ini? Public Corner hadir menjumpai Anda bersama saya Gita Nafiza, dan kali ini kita mengangkat tema komitmen Capres Cawapres dalam mewujudkan Pilpres yang bersih dan berwibawa. Bersama saya telah hadir seorang praktisi hukum, Bapak Muhammad Nasihan. Selamat datang sekali lagi dalam Public Corner nih Pak. Ini memang seru ya, kalau Bapak yang ngomong tuh maksudnya memang straight to the point, terus jadi banyak juga respon yang masuk. Tapi kemudian nih, kalau misalkan melihat ya, sekarang banyak juga kekhawatiran mengenai daftar pemilih lagi-lagi. DPT ya. Iya, DPT ini udah mulai dikhawatirkan lagi, takutnya terulang seperti pemilu legislatif kemarin. Yeah. But so far, Bapak sendiri melihat seperti apa sih Pak persiapan pemilu yang akan datang ini Pak, Pilpres ini? Ya, tentu dengan belajar dari segala kekurangan, kritik, saran, penemuan, kekurangan-kekurangan sistem persiapan pelaksanaan dari pemilihan legislatif kemarin, kita semua berharap mudah-mudahan itu sekarang-sekarang ini kita selesaikan, sekarang-sekarang ini kita kritisi, sekarang-sekarang ini pula kita persoalkan. Jangan nanti setelah kalah. Ya, jadi harus sekarang ini memang harus cerewetnya ini zaman-zaman sekarang ya, sampai Pilpresnya ini nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, kita cerewet-cerewetin itu demokrasi. Itu ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi jangan karena GR, nanti aja kalau aku cerewet sekarang, jangan-jangan aku yang menang. Tapi timbulnya persoalan justru setelah kalah dan biasanya mempersoalkannya hal yang tidak menjadi persoalan di dulunya menjadi persoalan. Inilah menjadi tugas kita bersama untuk bersama KPU dengan waktu yang singkat ini, dengan besarnya kepentingan nasional yang kita miliki sekarang ini dan pertaruhan dari nasib bangsa 5 tahun ke depan ini. Kita semua anak bangsa patut untuk memikirkan itu dan memberikan saran pendapat, memberikan masukan. Jangan terfokus kepada berapa jatah menteri yang nanti aku peroleh, dirjen mana yang aku bisa masuk, hak mana, jangan gitu aja. Jangan berpikir tentang kekuasaan terlebih dahulu ya. Jangan berpikir itulah. Tapi kan itu mau tidak mau seperti itu Pak, namanya kita masuk ke dunia politik pasti yang kepikiran adalah money and power. Ya, itu sudah pasti tidak bisa dihindarkan karena bukti masyarakat juga sangat bisa menangkap bahwa ternyata segala proses yang ada ini hanya dilalui dengan sikap dan apapun yang dilakukannya semata-mata orientasinya hanya kekuasaan. Kalau itu yang terjadi bukan nggak boleh. Orang menuju kekuasaan wajar-wajar dan manusiawi. Yang tidak boleh adalah ketika duduk di kekuasaan itu mereka harus lupa bahwa dia itu adalah duta dari partainya. Tetapi yang diingat adalah bahwa dia adalah utusan dari bangsa ini. Maunya seperti itu. Harus seperti itu. Harus seperti itu. Dan kalau tidak seperti itu ya kita colok-colok lah dia. Gitu. Kalau sudah tahunya seperti itu hanya untuk kepentingan partainya, golongan. Ya saya ya jujur aja bukan saya berpihak kepada manapun. Tapi kita juga sebagai bangsa yang turut kaget dengan kemampuan dan kehebatan apa yang disampaikan Pak Budiono kemarin di dalam pidatonya itu. Dan saya orang pertama barangkali yang menyuarakan dan menghimbau menyarankan kepada Presiden atau SBY untuk tolonglah abaikan, nggak usah terpikir lagi memikirkan wakil presiden itu dari partai supaya masyarakat punya. Walaupun mungkin tantangannya banyak sekali ya. Nah, tantangan itu kan masyarakat akhirnya menjadi saksi. Tantangan waktu itu pasti akan segera terlewati. Gertak, mau gertak-gertak sambal itu semuanya gertak itu boleh aja. Tapi orang gertak itu menjadi ompong ketika gertakannya itu tidak konsisten. Apalagi gertakannya hanya ditujukan untuk sebuah kekuasaan. Masyarakat nggak bisa dibohongi. Baik, dari 3 pilihan ini yang kita punya ya Pak ya. Tentunya masyarakat menginginkan siapapun nanti yang kepilih adalah terciptanya sebuah clean and good governance seperti itu. Nah, yang paling awal yang mungkin paling harus diperbaiki yang ada di Indonesia ini apa Pak? Ya, pertama ini memang kita berada di suatu tahap ke depan ini adalah tahap kejelian, kecermatan, kecerdasan masyarakat di dalam menentukan pilihannya guna nasib bangsa ke depan itu supaya betul-betul tidak jatuh kepada kepentingan sesaat.
kepada kehebatan iklan, kepada kehebatan pidato. Itu dia, iklan yang pasti mereka bertiga ini, tiga pasangan ini pasti akan mengeluarkan nominal yang luar biasa untuk menciptakan image yang luar biasa bagi pasangannya masing-masing. Nah ini yang paling bahaya kan, itu paling bahaya dari iklan adalah membutakan bahwa yang iklan itu tidak sebagus aslinya seperti itu. Ini gimana bisa cermat ya? Iya, saya katakan satu hal bahwa saya yakin kandidat ini juga mempunyai potensi yang berimbang, mempunyai kemampuan yang berimbang, mempunyai uang yang berimbang, mempunyai niat dan komitmen yang berimbang. Tetapi maaf, bodohilah kalau memang bisa, jika memang itu baik. Tapi satu yang saya pastikan bahwa masyarakat sekarang sudah tidak bodoh. Dan masyarakat yakin betul bahwa dibimbing oleh hati nuraninya, karena masyarakat, mohon maaf, sampai detik ini pilihan itu juga saya yakinkan persentase pemilih ini bukan mendasarkan kepada kemampuan atau kecerdasan memilih atau menggunakan kepintaran di dalam memilih, tidak. Saat ini masih menggunakan cinta. Nah, cinta. Ini jadi lebih kepada image dong ya. Lebih kepada image. Cinta itu macam-macam lah. Cinta itu macam-macam. Ada cinta karena melihat penampilan, ada cinta karena melihat bukti. Tetapi satu yang kita setuju bahwa clean government seperti tadi, good dan clean and government yang seperti yang dikemukakan itu tentu tidak cukup hanya dipidatokan seperti yang disampaikan Pak Budiono. Saya setuju, tetapi harus diteladankan. Harus diteladankan dan harus terlebih dahulu keteladanan ini, jauhkan kekuasaan itu dengan menjadi penyalahgunaan di dalam bisnis, di dalam bisnis keluarga, di dalam politik, di dalam KKN, di dalam apapun. Ini karena Pak Nasian dari praktisi hukum seperti itu undang-undangnya sudah cukup kuat atau? Kalau undang-undang itu nggak usah diragukan. Undang-undangnya udah cukup kuat, ya praktikalnya? Ya cukup kuat lah. Kalau memang soal pilpres ini sudah jelas sudah diatur oleh undang-undangnya, tetapi masalahnya bukan di undang-undang. Bagaimana masyarakat kali ini nanti itu tidak dikecewakan oleh enaknya janji, buruknya pelaksanaan. Besarnya tekad, tapi terbatasnya kemampuan, ya kan? Dan dibangkitkan harapan yang begitu tinggi, ternyata juga tidak sebagus yang diharapkan. Saya mempunyai beberapa catatan yang mungkin di sini menjadi perhatian saya adalah, terutama saya himbau adalah di samping masyarakatnya memang kali inilah kita gunakan bukan dengan pandangan sesaat, bukan hanya karena telinga, bukan karena ajakan, tetapi masyarakat manapun, ayo kita yakinin benar bahwa kita tidak salah pilih. Yang kedua, masyarakat di dalam memilih ini kan juga banyak instrumen yang mempengaruhi. Satu di antaranya yang sekarang dijadi rebutan oleh tiga kandidat ini adalah para tokoh-tokoh yang sebenarnya steril dari partai politik selama ini. Kalau boleh, walaupun itu hak asasinya beliau-beliau, untuk mengucapkan sebuah kalau statement, boleh ya. saya himbau, hindarkanlah untuk berpihak kepada calon yang ada. Kenapa? Begitu sudah berpihak, yang selama ini Anda adalah tokoh yang dengan keteladannya kita semuanya netral, lalu yang Anda dukung itu nggak jadi, maka Anda bukan tokoh lagi. Ya, akan habis juga seperti itu ya. Habis lagi, itu kita butuh bangsa ini masih ada tokoh. Baik, kita harus break dulu nih Pak Nasian, kita lanjutkan saat lagi. Pemirsa, kami juga nantikan komentar, saran ataupun kritik Anda untuk Public Corner melalui SMS. Silakan Anda ketik PC, spasi isi komentar Anda, kirimkan ke 6876. Nanti di segmen kedua kita juga akan membuka interaksi untuk Anda. Silakan hubungi 58 3022. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Public Corner dengan topik komitmen Capres, Cawapres dalam mewujudkan Pilpres yang bersih dan berwibawa. Kami juga masih menantikan komentar pertanyaan Anda melalui telepon. Silakan hubungi 58 3022. Ini ada satu pertanyaan mungkin yang terkait dengan iklan juga. Kalau misalkan di kubu masing-masing, tiga ini kan pasti membaik-baiki dirinya sendiri, image-nya ya, membaik-baiki dirinya sendiri. Tapi di kubu yang berlawanan, mereka bisa juga menyajikan
apa ya istilahnya seperti black campaign seperti itu. Oke lah, black campaign juga dilakukan di Amerika kan Pak Nasihani. Tapi di Indonesia sendiri mungkin karena orangnya masih awam, aturannya belum tepat, mungkin nanti tindakannya pun akan salah jalan seperti itu. Ini gimana nih Pak? Ya, kalau hukumnya terutama. Ya, pertama ya hukumnya sudah jelas. Tetapi sanksi dihukum itu tidak seberat sanksi masyarakat. Masyarakat kan akan menjadi wasit. Tapi ada hukumnya untuk black campaign. Ada dilarang oleh black campaign. Tetapi pasti saya pastikan bahwa masing-masing kubu ini pasti akan saling menyerang. Karena itu kalau istilah bertarung untuk capres dan cawapres ini saya nggak sependapat. Paling banter kami hanya mengistilahkan persaingan. Oke, bukan bertarung tetapi bersaing. Iya, tetapi kalau pertarungan ini pasti akan terjadi di mana? Di wilayah orang-orang di sekitarnya, tim-tim suksesnya, ambisi-ambisinya yang seolah-olah dunia itu besok sudah kiamat kalau ini kalau ini. Jangan sampai tim sukses itu sendiri, ya mohon maaf, kadang-kadang timnya yang sukses belum tentu mensukseskan yang ditimkan. Jadi artinya calonnya atau capresnya itu belum tentu disukseskan. Selama menjadi tim sukses, timnya sudah sukses dulu hidupnya. Jadi artinya banyak juga yang numpang hidup. Itu ya kata bawahnya. Oke, nanti kita lanjutkan tentang black campaign lagi. Kita harus menyapa Pak Imron ini. Halo. Halo, selamat sore Mbak Gita Nafisa. Iya, selamat sore Pak Bapak. Muhammad Nasihan. Iya, silahkan. Iya Pak. Kalau orientasinya kekuasaan, nawaitunya ingin merebut tahta, percayalah nanti kalau sudah duduk pasti lupa berdiri. Udah jadi presiden, jadi wakil presiden, lupa sama janji-janjinya. Pertanyaan saya, bisakah enggak Pak, kalau Bapak bisa perjuangkan gitu, sistemnya itu diganti. Jadi betul-betul kedaulatan itu diserahkan pada rakyat, karena sesuai amanat konstitusi kita katanya kedaulatan di tangan rakyat, tapi nyatanya belum. Baik. Sepenuhnya diserahkan pada rakyat. Harus diadakan referendum, suruh milih sendiri siapa pemimpin yang dimau oleh rakyat, yang diingin rakyat itu siapa, serahkan pada rakyat. Baik. Terima kasih, itu suara rakyat. Tapi bukankah kita juga sudah memilih dengan betul. sendiri, jadi Bapak, saya juga orang pertama yang sangat setuju dan mengimpikan itu, agar masyarakat langsung dan jangan lagi pakai kendaraan partai politik. Jangan dianggap masyarakat itu hanya orang yang bergabung di partai politik. Tapi partai politik tidak selalu negatif loh Pak. Ya kan? Saya katakan tidak ada satupun partai politik yang dibangun dengan kejelekan. Karena azas dasarnya, azas konstitusionalnya, azas idealnya Pancasila, UUD 45, tujuannya memakmurkan rakyat itu pasti. Tetapi ingat, masyarakat aja kadang-kadang dibingungkan melihat satu figur. Loh, kok sekarang sudah bicara di Gerindra ya? Padahal kemarin itu bicara di PDI. Loh, padahal 4 tahun yang lalu itu bicara di Golkar ya. Kok jadi begitu ngototnya dia? Loh, sebenarnya dia itu siapa? Bagaimana orientasinya? Kita presiden atau partai yang pemenang pemilu kemarin, Partai Demokrat, di presiden juga diancam. Kalau Anda tidak menggunakan kami, saya akan mundur mendukung. Tapi ternyata juga tanda tangan mendukung. Kenapa? Ya kalau target wapresnya itu meleset, dia pasti masih menginginkan bagian dari kekuasaan seperti tadi yang disebut Bapak. Saya sependapat itu. Tetapi kalau diserahkan ke saya Bapak, saya hanya satu gelintir masyarakat bersama dengan Bapak untuk mari saya sependapat, kita serahkan kedaulatan ini sepenuhnya kepada rakyat. Tapi sistem yang ada ini mau nggak mau masih melalui, akhirnya kan terjaring dari 3 kelompok ini aja Pak, 3 calon ini aja. Padahal kalau kita bicara yang lebih baik dari itu pasti lebih banyak. Yang lebih mampu dari itu juga ada. Ya. Yang pintar juga berkualitas ada. Pasti banyak. Tapi kan ada X faktornya itu kan Pak Nasihani. Ini produk dari reformasi dan krisis kepemimpinan yang sekarang. Akhirnya ada 3 kandidat ini saya yakin plus minusnya masing-masing ada. Janganlah kemudian karena diambil profesional, tidak dari partai, kemudian dikecam habis-habisan seperti yang mengecam ini sudah malaikat betul aja. Itu juga mungkin yang dikhawatirkan oleh masyarakat kali ya Pak. Saat kita benar-benar merindukan bahwa Indonesia menjadi sebuah negara yang benar-benar maju, nanti jangan-jangan dari
ya salah satu di antara ketiga ini ada yang membuka kebobrokan yang mungkin lebih baik disimpan atau lebih baik masyarakat tidak tahu, asalkan memang Indonesia baik ke depan seperti itu. Itu kemungkinan seperti itu. Tapi itu black campaign juga atau gimana ya Pak ya? Ya, jadi gini, yang namanya black campaign itu sama dengan bahasa hari-hari fitnah. Iya kan? Fitnah, berarti fitnah itu kan sesuatu yang tidak ada nih. Kalau fitnah sesuatu yang nggak ada atau nggak ada diada-adakan, yang sebenarnya nggak dianggap iya, apalagi diimitkan. Percayalah, kalau strategi itu yang dipakai, masyarakat yang akan menjadi hakim. Orang di masyarakat ini, di Indonesia ini, masih terlahir pimpinan-pimpinan yang akumulasi dari perasaan kasihannya rakyat. Zaman, mohon maaf, Ibu Mega dulu berkuasa, sepertinya mengalirnya dukungan itu karena saat itu sepertinya kesannya Orde Baru itu betul-betul menindas begitu ya. Kemudian muncul lagi empati. Pak SBY juga seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti ini objektif, masyarakat memilih dengan penuh kecerdasan, dengan hati nurani, dan jangan terpengaruh oleh provokasi-provokasi apapun, baik berupa duit. Kalau ada duit datang terima aja, yang tiga-tiganya terima aja, tapi nurani aja. Ini kalimatnya panasian sekali. Duit datang terima aja, tapi jangan jual suara kita gitu kan. Ya, kalau kebetulan duit itu diterima dari orang yang pas, yang memang tidak ada duitnya pun Anda memilih itu karena memang cocok pilihannya, dan Anda yakini akan bisa membawa bangsa dan Indonesia ini 5 tahun ke depan, bukan hanya berupa janji, karena saya pastikan di dalam pemilu ini akan semuanya akan janji, ya kan? Terutama adalah tim-tim kampanye ini, mohon tidak membabi buta di dalam mengkampanyekan atau menghasilkan suatu dukungan terhadap pimpinan atau terhadap calon yang didukung ini dengan mengabaikan kepentingan rakyat. Ingatlah. Ya, apa Pak? Ingatlah apa? Konflik horizontal yang akan timbulnya. Mereka sudah duduk di kekuasaan, yang kalah ini, tapi konflik di bawah ini mari kita cegah supaya tetap keamanan terkendali, ketertiban terkendali. Kita ini sudah sering lapar, masa harus takut juga gitu loh. Biarkan kita itu nggak takut, perut kenyang, semuanya sejahtera, dan itu pasti Indonesia bisa mencapai ke sana. Nah ini untuk mengantisipasi misalkan memang nanti terjadi black campaign, masih tentang black campaign nih Pak. Ini ada nggak hukuman yang hukuman yang akan diberikan kepada, misalkan dia mengangkat sesuatu yang jelek dan memang ternyata itu fitnah, hukumannya berat kah? Tentu kalau hukum pidana gampang aja. Dan itu bisa dianukan fitnah, bisa dilaporkan pencemaran nama baik, bisa dilaporkan ke polisi. Tetapi di dalam konteks ini masyarakat tidak akan mudah semudah itu ya. Kalau kita bicara masing-masing, saya ini kalau ditunjuk sebagai tim investigasi untuk khusus mengangkat jeleknya yang 3 itu pasti dapat. Dan pasti semuanya belum tentu bangsa itu tahu. Jurnalis kan gitu. Juga jago mengangkat itu Pak. Kan gitu. Tapi saya tidak akan masuk kepada wilayah itu, karena saya tidak lebih baik daripada beliau-beliau. Dan kalau kita bicara kompetensi atau kapasitas beliau, tentu dibandingkan orang Gresik model saya pasti jauh lebih hebat dari beliau. Kita ini ada Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Selamat sore. Sore Pak Ahmad, silakan nih. Pertama, saya mungkin kurang sependapat dengan Bapak bahwa agak mengecilkan peran partai ya. Jadi memang sistem sekarang ya memang harus melalui partai. Jadi kita hormati saja sistem yang seperti itu, yang berlaku saat ini. Yang kemudian mengenai black campaigns itu memang nggak boleh, tapi yang boleh kan negatif campaigns. Nah, jadi negatif campaign sebenarnya diperbolehkan gitu. Jadi kalau black campaign kan ke arah individu masing-masing. Tapi kalau negatif masih kalau boleh negatif gitu. Masih boleh, misalnya menyerang mengenai kebijakan-kebijakan di antara itu gitu. Baik, yang ingin Anda tanyakan adalah? Ya itu, kalau untuk black campaign menurut saya ini aja mengenai black campaign dan negatif campaign tadi. Kemudian untuk pendapat dari Bapak yang mendiskreditkan partai, kalau bisa janganlah, istilahnya sistem yang masih berlaku ya kita hormati aja gitu. Baik. Nanti kita akan bahas statement Bapak di segmen ketiga nanti ya Pak Ahmad ya. Baiklah, pemirsa, kami akan segera kembali untuk Anda di segmen terakhir. Pastikan Anda bersama kami di sini.
Baik, Anda masih bersama kami di Public Corner dengan tema komitmen Capres-Cawapres dalam mewujudkan Pilpres yang bersih dan berwibawa. Ini Pak Nasian mau mengomentarin tadi penelpon Pak Ahmad ini. Hanya sedikit Pak, mungkin saya luruskan juga, saya tidak dalam kapasitas untuk mendiskreditkan partai. Semua partai dibangun dengan maksud yang baik, dengan tujuan yang baik, tetapi praktek yang sampai saat ini masyarakat ini belum sanggup berbeda. Ya, yang kedua, dengan adanya kepartean ini, di mana pilkada baik tingkat 2, tingkat 1 ini, mana ada sih Bapak aja yang saya rasa jauh lebih hebat pun belum tentu bisa menggunakan kendaraan partai itu kalau nggak ada uang 10, 15, 20 miliar hanya untuk tiketnya. Nah, posisi-posisi yang seperti ini bukan membangun sebuah proses untuk menuju terwujudnya kepemimpinan yang kuat, yang kokoh, yang betul. Ya, tetapi adalah terwujudnya suatu kepemimpinan yang memang kapitalis, mempunyai uang modal. Kalau itu digunakan, maka bagaimana kalau prosesnya seperti itu kemudian setelah jadi tidak korupsi? Ya itu susah menurut saya, karena bupati, wali kota, gubernur, satu pun dari seluruh Indonesia yang saya ada ini, saya sudah buka bukunya, nggak ada yang malaikat. Semuanya masih manusia. Kalau modalnya menjadi bupati itu dengan kendaraannya, dengan proses jadinya sampai 25 miliar, 20 miliar, bagaimana? Otak saya belum pernah berpikir itu. Gitu. Ya, tapi kemudian ini yang mesti dikhawatirkan adalah bagaimana masyarakat kita bisa memilih dengan secara harus cermat. Ini lama-lama baik proses pilkada bupati tingkat 2 dan tingkat 1 ini kalau perlu tidak diadakan lagi. Ya, karena apa? Biarkan masyarakat langsung memilih itu saja dengan mekanisme yang ayo kita bentuk. Independen itu jauh lebih bagus. Munculnya independen ini jauh lebih bagus. Dengan begitu dia mengukur kekuatan diri, tidak masuk kepada wilayah-wilayah di mana mulai proses itu sudah terjadi jual beli dan sebagainya. Itulah yang saya harapkan, dan mendukung calon presiden dari partai-partai boleh-boleh saja, tetapi kalau dukungan itu diberikan dengan negosiasi yang ketat, saya minta 6 loh Pak, suara saya sekian, minta 7 menteri loh Pak. Itu bukan nggak boleh juga, saya katakan boleh-boleh aja. Asal kalau memang baik untuk Indonesia. Setelah duduk, Anda itu bukan menterinya partai itu. Anda itu dan menterinya itu yang sulit Indonesia. Untuk dilepaskan, itu saja yang jadi masalah, yang jadi catatan. Dan bangsa kita ini masih taraf seperti itu. Saya jauh lebih menghargai tamu saya yang dari partai saya daripada warga masyarakat yang mesti perlu saya bantu. Saya nggak kenal, saya bukan dari dia. Nah kalau sudah itu kan rusak betul. Dan itu yang tidak boleh, dan itu yang harus kita perbaiki. Sebagai pesta demokrasi yang mudah-mudahan ini kita harapkan akan berjalan tertib, aman, demokrasi, berwibawa. Seperti yang tadi, siapapun menang dan kalah. Yang kemudian yang saya anukan adalah, yang saya catatkan di sini, sebenarnya saya semula mengharapkan ini hanya ada 2 kandidat, sehingga timbul hanya 1 kali putaran. Kasihan rakyatnya, berapa triliun uang dipakai hanya memilih presiden. Toh presiden sebenarnya masyarakat sudah punya pilihan sekarang ini, tinggal nunggu waktu aja. Mudah-mudahan tidak salah pilih. Tapi yang pasti masyarakat juga masih harus menggunakan hati nuraninya untuk memilih, jangan termakan oleh iklan. Iya, jangan termakan oleh image yang akan dibuat dalam beberapa hari ke depan. Ternyata presiden yang akan kita pilih memang bagus, memang iklannya juga bagus, ya nggak apa-apa semua ini. Tapi jangan presiden yang bagus di iklannya, calonnya tidak. Bagus di calonnya, bagus di iklannya, ternyata prakteknya juga kita ragukan. Dan seperti ini. Tetapi percayalah, Indonesia disihir kayak apapun, masyarakat itu sudah lebih bisa mensihir dirinya sendiri untuk cerdas memilih. Tidak mungkin terumbang-ambing oleh gelombang yang tidak pasti. Baik, terima kasih sekali Pak Nasian sudah di dalam Public Corner sore ini. Dan semoga memang siapapun itu presiden kita nanti mendatang, Indonesia akan jauh lebih baik dan lebih jaya. Baik, terima kasih sekali. Pemirsa, demikianlah Public Corner kali ini. Kami tunggu kritik maupun saran Anda di publiccorner@metrotvnews.com. Dan tentunya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Gita Nafiza ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Public Corner akan menjumpai Anda kembali esok, tentunya di jam yang sama dan hanya di Metro TV.